Nah, ini adalah FAQ kategori umum yang dirilis oleh OJK. Di sini banyak pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh OJK dan dijawab oleh OJK-nya sendiri berdasarkan aturan OJK agar nasabah-nasabah pinjol tidak lagi bingung. Oke, langsung saja kita scroll ke bawah di nomor 20 ya. Di nomor 20 ini. Nah, nomor 20 ini ya OJK menulis pertanyaan untuk kita semua ya, bahwa apa yang harus saya lakukan apabila pinjaman macet gitu ya. Nah, untuk penerima pinjaman di sini ya, ini penerima pinjaman yaitu nasabah, oke. Melakukan klarifikasi dengan penyelenggara fintech lending atau pinjol mengenai alasan keterlambatan pembayaran dan memberikan komitmen atau kepastian jangka waktu pembayaran kepada penyelenggara fintech lending gitu ya. Lalu memahami bahwa mekanisme tersebut dapat dilakukan apabila tidak menyimpang dari perjanjian yang telah disepakati pada awal pemberian pinjaman gitu ya. Nah, apakah Anda menyadari dari statement ini tidak ada kata apa? Ya, betul sekali, tidak ada kata wajib. Ya, di sini melakukan klarifikasi. Anda perlu melakukan klarifikasi. Ya, tapi kalau menurut saya fakta di lapangan itu Anda tidak perlu melakukan klarifikasi apapun ya kepada pinjol itu. Oke, lanjut. Melakukan klarifikasi dengan penyelenggara fintech lending mengenai alasan keterlambatan pembayaran. Nah, ini tidak perlu ya karena pinjol ini punya 1000 template penagihan atau 1000 counter tentang jawaban-jawaban Anda atau statement-statement keterlambatan pembayaran pinjol Anda. Ya, Anda mau alasan apapun, mau alasan nggak punya uang, sudah di PHK, lagi kena COVID gitu ya, itu tidak akan berhasil. Ya, maka dari itu di sini di statement OJK ini Anda tidak perlu melakukan klarifikasi dengan para pinjol-pinjol tersebut mengenai alasan keterlambatan pembayaran Anda. Oke ya, lanjut. Dan memberikan komitmen atau kepastian jangka waktu pembayaran kepada penyelenggara fintech lending. Nah, ini juga tidak perlu ya. Anda juga tidak perlu memberikan komitmen atau kepastian jangka waktu kepada pinjol-pinjol itu ya. Untuk awamnya ini itu janji bayar Anda. Ya, nah Anda pun tidak perlu melakukan janji bayar kepada pihak pinjol, bisa itu DCWA maupun DC lapangan ya. Jangan pernah sekali-kali menjanjikan pembayaran. Oke ya. Nah, di sini tidak ada kata kewajiban membayar ya. Apa yang harus saya lakukan apabila pinjaman macet? Ya, kalau OJK itu sadis ya, dengarkan, kalau OJK itu sadis ya, jika Anda macet pinjamannya, Anda di sini ya akan dituliskan Anda wajib menabung selama 1 bulan lalu bayar. Ya, itu kalau OJK-nya sadis. Ya, tapi karena OJK ini juga dipimpin oleh manusia gitu ya, dan mengerti ekonomi, ya, isinya itu pejabat-pejabat yang lulusan ekonomi, mereka mengerti, mereka memahami tentang rezeki para nasabah-nasabah pinjol ini. Ya, di sini tidak ada kewajiban untuk membayar. Ya, kita ulangi sekali lagi ya. Jika Anda pinjamannya macet, ya, maka Anda perlu melakukan klarifikasi dengan penyelenggara fintech lending, gitu ya. Anda kasih tahu, saya terlambat karena kena COVID atau sedang di PHK nih, gitu ya. Lalu memberikan komitmen atau kepastian jangka waktu pembayaran kepada penyelenggara fintech lending, ya. Kalau Anda memberikan komitmen kepada komitmen atau kepastian jangka waktu kepada pinjol ini ya, Anda bilangnya gini ya, saya mau memberikan komitmen atau kepastian jangka waktu bayar saya yaitu 10 tahun lagi gitu ya. Boleh saja karena ini sudah dirilis oleh OJK nomor 20 ini. Di sini pun tidak dituliskan bahwa Anda harus memberikan kepastian jangka waktu selama 1 bulan, tidak ada ya. Anda harus memberikan kepastian jangka waktu membayar selama 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Tidak ada. Karena OJK pun memahami tentang rezeki-rezeki, ekonomi-ekonomi para masyarakat di Indonesia gitu. Jadi OJK pun tidak mewajibkan untuk Anda membayar pinjaman online Anda. Ya, kalau ada DC lapangan yang datang, Anda berikan saja ya video ini. Mangga Mas ditonton dulu gitu ya. Saya tidak berkewajiban untuk membayar pinjol saya gitu loh ya.
Lalu statement ini itu didukung oleh Bapak Hendrikus Pasagi dari OJK juga, seperti ini. Ya, walaupun ini beritanya sudah dari tahun 2020-an gitu ya. Nah, di sini ya. Nih, saya perbesar dulu, oke. Direktur Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan OJK Hendrikus Pasagi dari OJK itu ya mengatakan penyelenggara pinjol lending hanya bisa menagih cicilan yang tertunggak maksimal 90 hari. Setelahnya pinjaman tersebut tidak bisa lagi ditagihkan atau hangus. Gitu ya. Jadi statement ini ya mendukung satu sama lain. Oke. Nah, namun bagi Anda yang masih berpikir hutang itu bisa auto lunas karena aturan OJK, kata Raja Galbay, tapi saya masih sering ditagih oleh pinjol. Ya, nah, Anda perlu memahami bahwa pinjol itu adalah perusahaan yang paling sering melakukan pelanggaran. Ya, oleh OJK, pinjol ini dihimbau jangan sebar data. Namun faktanya di lapangan tetap sebar data walaupun itu pinjol yang legal. Ya. Pinjol ini ya oleh OJK sudah dihimbau jangan pernah menekan nasabahnya, namun di lapangannya tetap menekan. Oke? Dihimbau lagi jangan pernah mengakses kontak galeri. Ya, di lapangannya tetap saja pinjol meminta akses kontak dan lain-lain seperti pinjol yang ilegal. Ya, jadi kalau Anda mau tahu, Anda itu sedang berperang melawan setan, melawan penjahat yaitu pinjol. Ya, tidak akan ada kebaikan jika Anda bermain dengan setan dan kejahatan. Ya, tidak perlu mengharapkan pinjol ini jadi baik, lalu menjilat-jilat kaki Anda yang galbay itu. Ya, lalu berteman dengan Anda menjadi sahabat. Tidak mungkin seperti itu. Oke, jadi walaupun hutang Anda bisa auto lunas, maka Anda akan tetap ditagih. Karena dari awal dengan sadar kita semua ini sudah memutuskan untuk bermain-main dengan penjahat. Oke, mulai dari sekarang kita wajib menganggap bahwa pelanggaran yang dilakukan pinjol itu hanyalah angin lalu saja. Ya, tidak usah ditanggapi. Ibaratnya pinjol ini orang tidak waras. Ya, sudah ada aturannya masih dilanggar. Aturannya A, B, C, D, E, F, G dari OJK masih dilanggar. Ya, pinjol ini ibaratnya orang tidak waras. Ya, orang gila. Gitu loh ya. Jika Anda meladeni orang tidak waras, maka Anda juga tidak waras. Ya. Jadi sekarang pilih, silakan ya. Mau tetap waras ya atau Anda ikut tidak waras, ikut-ikutan tidak waras bersama pinjol-pinjol itu. Ya. Keputusan itu ada di tangan Anda ya. Sudah saya sebutkan semua solusi-solusi untuk terjebak atau jahatnya penagihan-penagihan di pinjol. Anda hanya perlu mengganti nomor Anda, mengganti nomor WhatsApp Anda, mengabaikan semua penagihan-penagihan. Oke, seperti itu ya. Nah, OJK menyadari jika hanya merilis kata-kata seperti ini ya, itu sukar dipahami ya, atau banyak pengguna pinjol yang tidak tahu seperti itu. Bahkan ketika Pak Hendrikus Pasagi itu sudah menyatakan bahwa pinjaman tersebut itu hangus, yaitu masih banyak yang tidak tahu. Taunya itu dari Raja Galbay bahkan gitu ya. Jadi mulai dari sekarang jangan pernah lagi takut dengan yang namanya gagal bayar di pinjol. Oke, gagal bayar di pinjol itu hanyalah masalah mentalitas kita saja. Anda sudah hidup berapa tahun? Ya, 25 tahun, 30 tahun, 35 tahun. Ya, apa susahnya? Oke, apa susahnya untuk memperbaiki mental Anda dalam hal gagal bayar pinjol? Dan juga pengalaman-pengalaman Anda di masa lalu, ya, kejadian-kejadian Anda yang sudah Anda lalui di masa lalu. Anda bisa susah dari kecil sampai umur 30, ya, tidak masalah. Ini hanya permasalahan pinjol, ya. Menjadi masalah besar itu tidak benar ya. Mentalitas Anda harus diperbaiki, mental Anda harus dibenahi lagi. Ya. Yang menjadi permasalahan adalah Anda susah dari dulu sampai sekarang belum sejahtera saja. Ya, masalah pinjol abaikan, ya, singkirkan jauh-jauh. Oke ya, bungkus masalah pinjol Anda itu ya, Anda pergi ke sungai terdekat Anda. Ya, lalu buang plastik yang isinya masalah-masalah pinjol Anda itu.
Ya, segera hari ini. Ya, karena Anda mempunyai masalah yang lebih besar, ya, yaitu dari dulu Anda masih susah saja. Itulah masalah yang harus Anda perbaiki, bukan masalah pinjol. Masalah pinjol sudah diatasi oleh OJK-nya sendiri. Anda tidak perlu, Anda tidak diwajibkan untuk membayar. Pinjol sudah menyediakan asuransi. Lebih dari 90 hari hutang Anda hangus. Ya, ngapain masih dipikirin? Masih mending Anda sekarang usaha atau lamar-lamar kerja lagi, kerja yang fokus, bahagiakan keluarga Anda. Oke ya, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.